Drone buatan China yang diklaim memiliki keandalan 99,99% jatuh massal setelah lepas landas di Vietnam, mempermalukan Partai Komunis China, PKC. Tanggal 1 Mei memiliki makna khusus bagi Partai Komunis China, PKC, sebuah rezim komunis. Saat liburan hari buruh dimulai, tanda-tanda buruk muncul di berbagai wilayah di China. Pada malam tanggal 28 April tahun 2025, Vietnam merayakan ulang tahun ke-50 pembebasan Vietnam Selatan dengan pertunjukan drone di Taman Dermaga Ba Dang, kota Ho Chi Minh. Sebanyak 10.518 drone dari Damoda, perusahaan asal Shenzhen, China, membentuk gambar di langit malam, termasuk adegan pembebasan Vietnam Selatan dan citra kota Ho Chi Minh. Laporan mengklaim bahwa armada drone Damoda mencapai keandalan 99,99%, mampu mengatasi cuaca panas dan lembab Vietnam, serta menampilkan kemajuan teknologi pintar China dalam hal keamanan dan kecerdasan buatan. PKC kemungkinan besar merasa bangga dengan pencapaian ini. Namun, kenyataan dengan cepat membuktikan sebaliknya. Video yang direkam oleh warga yang hadir menunjukkan drone-drone buatan China itu tiba-tiba jatuh dari langit, membuat penonton terkejut dan tidak percaya. Ini bukan kali pertama drone buatan China gagal tampil di depan publik. Pada tanggal 8 Desember tahun 2024, sebuah pertunjukan kembang api siang hari dengan drone bertajuk Red Cell yang dirancang oleh seniman China Chai Guo-qiang digelar di desa Sutu, Guangzhou. Menurut laporan daring, pada babak kedua yang berjudul Hairpin Flower, armada drone tiba-tiba kehilangan kendali dan jatuh ke laut. Menurut laporan media independen di daratan China, Chai Guo-qiang, yang hadir langsung di lokasi, mengatakan, ratusan drone meledak di tanah, dan pertunjukan pun harus dihentikan. Belakangan, beredar kabar di kalangan pecinta drone di Guangzhou bahwa angin kencang hari itu membuat drone yang semula direncanakan tak bisa digunakan untuk merekam. Drone cadangan pun digunakan, namun tidak dilaporkan ke otoritas lalu lintas udara setempat. Akibatnya, polisi setempat menganggap mereka sebagai drone tak dikenal yang mendekati formasi pertunjukan dan segera mengaktifkan sinyal pengacau. Namun, karena salah perhitungan jarak dan kekuatan sinyal, sejumlah besar drone yang sedang tampil yang justru ditembak jatuh. Warganet mengejek kejadian ini dengan komentar seperti, polisi malah meningkatkan kedalaman artistik dari pertunjukan ini sendiri adalah seni pertunjukan. Ada pula yang berseloroh, nanti, bahkan bernapas pun bisa ditembak kalau tak dilaporkan. Beberapa menggoda, senjata pengacau polisi kualitasnya jelek, cuma bisa menembak jatuh kurang dari separuh. Sekarang, mari kita bahas cuaca aneh yang terjadi selama libur hari buruh tahun ini. Kebetulan, atap kamar tidur sebuah keluarga juga terbang terbawa angin. Foto-foto di dinding kamar menampilkan pemimpin PKC Xi Jinping dan pejabat-pejabat seperti Li Zhanshu dan Wang Huning, sementara dinding yang roboh di sisi lain menampilkan gambar-gambar pemimpin PKC terdahulu seperti Mao Zedong, Zhou Enlai, dan Lin Biao. Kejadian ini, sehari sebelum hari buruh, hampir tak bisa disebut kebetulan atau kecelakaan, rasanya lebih seperti pertanda ilahi. Di Yuncheng, sebuah keluarga yang menggelar pernikahan juga terkena dampaknya, dengan angin kencang menjungkir balikan tempat perjamuan. Angin juga merobohkan tembok bata yang baru dibangun di sebuah proyek konstruksi. Seorang warganet berkomentar, semua pengujian kualitas bangunan masih tergantung pada alam. Menghadapi angin kencang seperti itu, proyek-proyek ampas tahu milik PKC yang buruk pun terbongkar satu demi satu. Menurut Observatorium Meteorologi Pusat China, dari tanggal 30 April hingga tanggal 5 Mei beberapa bagian dari Mongolia dalam, Xinjiang, Henan, Shandong, serta China Barat Laut dan China Utara diperkirakan mengalami cuaca berdebu dan badai pasir. Provinsi Hebei juga mengalami badai pasir. Seorang warganet yang mengemudi di jalan tol Beijing Hong Kong Macau dari Shijiazhuang ke Xingtai mendapati dirinya diterjang pasir kuning yang sangat tebal. Beberapa warganet menyimpulkan bahwa pada tanggal 30 April Jinan, Shandong, dilanda badai pasir, angin kencang, dan hujan es, seperti adegan pelarian hari kiamat. Pada tanggal 28 April Kabupaten Qingchuan di Provinsi Sichuan mengalami gempa bumi berkekuatan 4,1 magnitudo, yang kemudian disusul pada tanggal 30 April oleh badai es besar yang disebut sebagai yang terparah dalam seabad. Banyak orang sedang bepergian selama libur hari buruh. Seperti terlihat dalam video, peristiwa cuaca ekstrim yang langka, termasuk angin kencang, badai pasir, dan hujan es, melanda berbagai wilayah di China. Semua ini tidak hanya membayangi rencana liburan warga China, tapi juga terasa seperti pertanda kuat yang buruk bagi rezim PKC.